Oke, buat lu dimanapun berada, selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Dan di Ngobrol Sebelum Tidur kali ini gue tentunya nggak sendiri sih. Ada teman yang mau nemenin ceritanya. Nongol dong lu, hey. Lu siapa? Coba ngobrol. Oke. Ngobrol sebelum tidur kan, ngantuk ya. Ngantuk ceritanya. Halo guys, jadi gue baru banget bangun tidur, terus tepatnya dibangunin sama teman gue yang rese banget nih ya. Oke, siapa? Baru bangun, gue langsung Siapa? disuruh ngobrol, ngomong-ngomong. Lu siapa sih namanya? Gua Farhan, lu? Gue Putra. Oke. Oh. Dan malam ini gua sama Putra bakal ngomongin selingkuh part 2. Dimana sekarang gua jadi hostnya dan dia dari pelaku selingkuh atau korban selingkuh gue gak tahu. Pokoknya dia bakal ngejelasin tentang apa-apa selingkuh itu gimana sih gitu tuh. Tapi sebelum itu nih Put, Ya. gue ngomel lu Put tuh. Ya. Ya Han. Biar gue manggil kayak yang pernah indah di hidup lo dulu gitu ya, Han gitu ya. Tapi seperti kalau di podcast sebelum tidur ini gue nyari di link gitu tuh. Link. Kayak bukan link yang itu. Oh. Link ini kenapa alasan orang itu selingkuh. Soalnya konotasi gue kalau link itu gimana gitu ya, buruk aja pokoknya. Ya itu mah lo. Oh guanya ya. Iya. Oke, maaf deh. Tidak sadar diri. Coba. Ntar dulu sebelum ini gue mau nanya deh. Ya apa? Gue kan emang baru bangun tidur nih. Iya. Jadi gue emang lemes banget. Tapi kan lu bikin podcast nih, emang opening dan cara ngomongnya selalu kayak orang ngantuk gini gitu ya, selalu gitu ya. Iya, soalnya kan didengarnya pas tidur ya, emang anjing bikin kayak gini emang buat tidur didengerin enggak sama orang kan. Berarti orang mau tidur loh. Iya. Emang ada orang tidur mau dengerin orang ngobrol? Ada aja. Orang itu sih. Okay. Orang pinter biasanya kayak gitu. Anda yang denger ini pinter. Siapa nih yang dengerin? Adalah orang-orang pintar. Penonton lu siapa sih namanya? Namanya Sleeper. Oke. Iya. Hello Sleeper. Oke, seperti nih gua pengen tanya sama lu nih ya. Oke, sambil sebat kali ya. Iya. Bangun tidur. Nggak ada kopi doang nih, nggak ngerti banget ini emang yang punya acara. Boleh kali. Kita langsung aja kali ya. Gimana nih? Langsung aja ngomong ya. Kalian mau bikin kopi dulu gitu. Nih, gua kesini. Kalau menurut lu selingkuh itu apa sih? Kita dulu yang pertama nih ya, bangun tidur gitu. Iya, kan berbobot banget tuh dia tanya selingkuh. Langsung ngomongin yang pertama nih ya, langsung ngomongin selingkuh tadi. Iya. Gue kaget banget nih ya. Iya, kenapa? Terus tadi lu bilang nggak tahu nih gue dari korban yang diselingkuhin atau si selingkuh nih. Jadi gue seakan-akan kayak di pojokan gini nih dengan dua pilihan yang Oke, ngomongin selingkuh mau bahas dari mana nih? Yang pertama lu pernah selingkuh nggak? Gue pernah selingkuh nggak ya? I think asik. Inggris. Yeah. Inggris. I have been selingkuh. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak bisa bahasa Inggris. Gue pernah selingkuh apa enggak? Bentar gue inget-inget ya. Pernah apa enggak? Masa lu nggak inget kalau lu udah selingkuh apa enggak? Kayaknya pernah deh. Kayaknya pernah. Selingkuh apa yang lu lakuin? Selingkuh kalau nggak salah dulu gue ketika SMA gue punya, panggil aja pacar kali ya. Iya. Tapi dulu kan. Ya, sekarang mah ya. Takut ketahuan kan Anda? Ketahuan apa nih? Ketahuan selingkuh. Sekarang selingkuh enggak? Kalau sekarang enggak dong. Enggak. Udah libur apa gimana? Bukan. Belum apa enggak nih? Emang enggak, karena setelah saya merasakan and gue udah dapat karmanya gitu ya. Iya, deketan dong. Iya, dan gue udah dapat karmanya gitu ya. Gue nggak mau selingkuh lagi sih. Gitu. Gitu ya. Diselingkuhin udah? Diselingkuhin udah, alhamdulillah. Udah banget. Sumpah udah. Jangan emosi gitu. Maaf. Nih, lo setuju nggak nih? Gue dapat dari sumber nih dari kompas.com. Gimana? Katanya selingkuh itu takut komitmen, benar nggak?
Selingkuh takut komitmen. Iya. Based on story gue ya. Iya. Selingkuh itu takut komitmen. Takut komitmen tuh yang kayak gimana dulu sih sebenarnya? Katanya nih, mereka yang tidak mau mengemban tanggung jawab atau resiko yang datang bersamaan dengan komitmen tersebut katanya. Karena mereka itu nggak berminat menaruh kepercayaan pada seseorang, nggak mau itu aja komitmen sama orang gitu tuh. Oh mungkin iya, dulu mungkin yang gue lakuin ini, bukan takut tapi tidak, malah bukan takut tapi tidak, Nggak mau komitmen. iya nggak berkomitmen gue. Nggak berkomitmen sama orang. Iya, jadi bukan takut tapi malah enggak gitu. iya. Oke. Dulu ya. Dulu kan, Dulu. nggak sekarang kan. Enggak dong sekarang mah. Gue bantuin loh. Tapi lo diselingkuhin kayak gimana sih sama itu? Oh ini langsung bahas gue yang diselingkuhin ya? Iya, gimana mantan lo nyelingkuhin gimana? Gua diselingkuhin itu 2 kali bro. 2 kali? Gue pernah diselingkuhin 2 kali. 1 kali guys, 2 kali, sumpah 2 kali. Sedikit 2 kali. Cewek lo yang nyelingkuhin gue, sumpah. Iya. Jadi kalau ada yang bilang selingkuh cuma bisa dilakuin sama cowok, enggak gitu ya. Gue 2 kali lo sama cewek diselingkuhin guys. Iya, udah jangan diulang lagi dong. Enggak, biar tahu aja tuh. Penekanannya benar-benar Ngerti, jujur kan? Ngerti kan? Iya. Biar si gitu. Iya. Jadi yang pertama tuh waktu SMP. Enggak, SMA. SMA lo diselingkuhin. Iya, SMA. Gue diselingkuhin. Bukan diduain, ditigain lagi, bro. Gara-gara apa tuh? Dari elunya atau dari ceweknya? Oh, Kan bisa jadi gara-gara elu kan, yang gara-gara mungkin lo terlalu sibuk sama main bola lu sama teman-teman lu kan. Kebetulan waktu SMA gue sempat LDR ya. Oke. Iya, sempat LDR. Gue di sini, dia dipelukan orang lain gitu. Oh, jadi lu diselingkuhin gara-gara LDR udah. Iya benar, gue selingkuhin sama gara-gara LDR. Lu nggak menarik ya dari jauh ya? Kayaknya bukan kurang menarik. Apa tuh? Kurang duit kayaknya. Kurang duit ya. Tapi di sini katanya nih menyukai seks katanya. Orang selingkuh itu karena menyukai seks. Karena katanya ketika mereka merasa nggak mendapatkan keintiman yang diinginkan, mereka berupaya untuk memenuhi keinginan tersebut. Kayak gini nih, misalnya lu pacaran nih sama cewek lu nggak mau nih diapa-apain sama lu, terus lu nemu cewek yang mau diapa-apain, iya, lu selingkuh deh. Tapi menurut lu kalau having sex ya, HS ya sama orang lain tanpa perasaan itu masuknya selingkuh apa enggak? Tanpa perasaan? Emang ada orang yang ngelakuin having sex tanpa perasaan? Maksudnya perasaannya gimana ya? Sayang. Kan nafsu doang itu, cuma pengen ngelampiasin nafsu, tapi lu sayangnya sama pacar lu yang beneran. Jadi gimana pertanyaannya nih? Jadi masuk selingkuh nggak kata lu ini? Menyukai seks ini menurut lo selingkuh nggak gini? Kalau menurut gua selingkuh nggak ya? Kalau selingkuh perasaannya sih enggak ya. Kalau mereka, tapi kalau untuk selingkuh ya tetap selingkuh sih. Selingkuh tetap selingkuh sih kata gua. Tetap bajingan sih. Misalnya amit-amit ya cewek lo minta lo. Gimana kalau contohnya yang lain? Rada keri ya. Rada keri gitu. Misalnya jangan gitu ya. Misalnya ada A sama B nih. Si A minta pap bahu deh. Pap bahu ya. Bahu pokoknya bahu. Terus dia nggak mau tuh. Nah, dia minta pap ke orang lain karena ingin terpuaskan hasratnya. Menurut lo selingkuh apa enggak itu? Selingkuh tetap ya. Tapi di perasaannya enggak. Tetap ada pembenaran bagi gua. Selingkuh fisik. Ya mungkin bahasanya itu kali ya, selingkuh fisik. Apa itu salah si B karena enggak pap bahu? Kalau menurut gua salah yang minta pap ya, karena tusakne ya. Apa tuh? Tusakne pokoknya ya. Tusakne. Sang itu, ngerti kan? Musang. Maka sange kan? Ya, musang pokoknya. Muka sange. Tapi ada nih katanya orang selingkuh, lanjut ya. Iya, siap. Butuh validasi. Katanya mereka yang gemar selingkuh sih biasanya memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Karena saja mereka dirundung ketika duduk di bangku sekolah atau punya trauma tentang putus cinta. Nah, sekarang mereka butuh valid yang kontas dari semua orang yang bisa. Oh gitu. Jadi butuh pengakuan bahwasannya
misalnya gue nih dulu tuh gue itu underdog lah, cemen banget lah. Oh lu cemen? Iya misalnya kan, misalnya iya secemen emang gue dari dulu. Oh lu. Terus gue itu butuh pengakuan dari orang-orang sekitar lu bahwa gue itu fuckboy lah, bisa dapetin cewek manapun. Menurut lo kayak gitu selingkuh? Menurut lo selingkuh kayak gini nih gimana menurut lo? Goblok Banget. Kenapa tuh goblok? Goblok. Kalau lu udah tahu lu jelek, apa yang mau lu banggain dan lu mau di-fuckboyin dari sisi mana? Ya ini punya cewek banyak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan dia lo mau ngakuin nggak kalau orang punya cewek itu cewek banyak atau pasangan banyak keren? Enggak banget. Enggak. Murah parah. Dapat banyak tapi kan? Enggak juga kalau kata gua. Tergantung. Tapi meskipun lu dapat banyak, ya banyaknya ya silakan artikan sendiri gitu ya. Tetap bagi gua lu murah. Menurut gua lu ketika lu milih buat diakuin sama orang-orang dengan cara yang seperti itu, lu murah dan rendah sih. Menurut lo ya? Iya. Karena bagi gua perasaan itu sakral bro, nggak bisa buat dimainin gitu aja. Sumpah serius. Hati kecil bro, anjing, lu gituin doang anjing. Mending kalau lu oke dan banyak duit gitu ya. Ini mah ya. Misalnya dia punya banyak duit tapi keren. Kalau kan kata lu mending punya banyak duit, berarti keren dong. Kalau misalkan punya banyak duit dan keren gitu ya, mendukung. Ya udah silakan aja, tapi silakan punya cewek banyak. Silakan, tapi tetap bagi gua rendah dan murah. Karena gimana sih, lu udah punya banyak duit nih, lu udah keren, lu ngapain milih jalan itu anjing? Kan iya sih, dia udah keren dengan lu udah diakuin di mana-mana dengan itu. Iya sih, punya validitas yang lain ya. Iya. Ini kan ngomong soal validitas ya. Iya kan, iya sih. Bener sih. Janganlah, jangan main perasaan lah. Iya. Lu punya ini nggak validitas kayak gini nggak? Gua. Iya. Gue justru orang yang paling nggak mau diakuin sih. Ya. Kayak itu kayak siapa? Naruto aja butuh pengakuan lo dari desanya, masa lu nggak? Enggak, gue nggak butuh pengakuan serius. Nggak butuh. Nggak. Dari cewek lu nggak butuh. Dari orang-orang yang menurut gue penting dan menganggap gue penting aja sih. Kalau dari orang halayak dan umum, kayaknya gue nggak perlu banget deh. Oke deh. Yang selanjutnya nih Put nih. Iya, bosan dengan kehidupannya katanya. Gimanaan? Orang selingkuh itu bosan sama kehidupannya. Bosan dengan kehidupan. Katanya mereka mencari suatu hiburan baru. Sekalipun hiburan tersebut harus mereka dapatkan dengan menyakiti seseorang yang mereka pedulikan. Nah, lu pernah nggak selingkuh karena bosan? Atau lu pernah diselingkuhin karena pasangan lu bosan? Kalau ini ngomongin bosan ya? Iya. Kebetulan kalau gue orangnya nggak pernah bosan dan jarang banget gitu ya. Jarang banget bosan. Jarang banget, atau bisa dibilang bahkan nggak pernah bosan gitu. Nggak pernah ya. Oke. Jadi kalau masalah dulu gue pernah selingkuh karena bosan, selingkuh gue bukan karena bosan malah. Apa? Kalau gue dulu itu selingkuh pas SMA gara-gara emang yang gue taksir sebenarnya itu adalah seselingkuhan gue ini, bukan cewek guanya yang dulu. Gitu. Jadi gue jadian sama yang dulu tuh ya udah jalanin aja dulu, karena gue dengan salah banget sih ini sebenarnya. Karena emang dulu gue nggak pakai perasaan jalaninnya. Gitu. Siapa jadi, namanya siapa? Jangan dong. Gitu. Jadi ya kan nggak ada yang denger ini podcast. Oh iya, nggak ada yang denger ya. Siapa namanya? Janganlah, kasihan. Itu ada statement kayak gini nih. Ketika lo suka sama orang A, terus lo suka sama orang B, jadi cintailah yang B, karena orang itu yang benar-benar lo cintain setelah A. Berarti selingkuh itu yang diselingkuhi benar-benar lo cintain dong. Iya. Bener, berarti orang selingkuh itu bener. Iya. Bener apanya nih? Selingkuhnya kan dia bener. Menemukan orang yang dicintai yang iya. Bener selingkuhnya. Selingkuhnya bener. Bener. Lo kok bisa ngomong kayak gitu? Gimana? Bener gimana nih? Ya karena kan gue ngelakuin ya waktu dulu. Pas SMA gue milih orang yang bener-bener
menurut gue dari hati gitu ya, meskipun emang jalannya salah, caranya salah. Nyakitin seorang. Iya. Wah. Gitu. Tapi dulu gue bukannya nggak pengen nyakitin dia, tapi gimana ya? Karena dulu pernah pacaran sama yang sebelumnya tuh ya. Udah putus nih, gue yang diputusin gitu. Jadi udah sayang gue udah pudar gitu. Tapi berapa bulan berikutnya dia ngajak balikan gitu kan. Ya gue sebenarnya udah males gitu ya. Cuman daripada bawel gitu daripada kan. Nganggur kan? Bukan nganggur, daripada bawel ngechatin mulu kan. Guanya puyeng. Terima aja lah gitu. Terus sebulan kemudian lo selingkuh. Beberapa bulan kemudian selingkuh. Gue dapet selingkuhan yang gue cintain gitu. Wow. Bangsat apa ya? Jangan-jangan orang-orang selingkuh gara-gara baru menemukan cinta sejatinya? Kayaknya mah gitu. Setuju berarti lo selingkuh? Kalau dari dengan mengorbankan orang lain. Mengorbankan orang lain ya? Iya. Tapi daripada itu gue berarti ya mending gitu deh kayaknya, daripada gue harus berkorban demi orang lain. Gimana nih? Kita cari dua sudut pandang. Orang dari yang selingkuh dulu. Oke, dari yang selingkuh ya. Dia selingkuh karena nemuin hal yang gak dia ditemuin, yang dia pengen ditemuin dari orang lain, tapi gak ditemuin sama pacar yang di sekarang ya. Gitu kan? Iya benar. Intinya nggak puas ya. Iya, nggak puas. Membenarkan gak lo? Membenarkan sih kalau dari segitunya. Membenarkan lo. Iya. Sedangkan kan kurang puas. Sedangkan yang diselingkuhin dia juga belum tentu puas sama pacarnya yang selingkuh. Iya. Dia juga nggak selingkuh. Kan? Iya, nggak selingkuh. Nah, kenapa? Berarti ada nggak keseimbangan dong antara yang selingkuh sama nggak yang selingkuh. Yang satunya mencoba menerima kekurangan. Tapi yang satunya tidak menerima kekurangan dong. Terus gimana nih? Terus lu masih mau bilang selingkuh bener? Selingkuh untuk mencari cinta sejatinya itu benar bagi gua. Tapi untuk hal lainnya tetap salah, tetap bajingan. Hal lainnya? Iya. Kalau untuk membenarkan menemukan cinta sejatinya, tetap gua pada pendirian sah-sah aja dan benar. Sah-sah aja dan benar. Iya, karena kalau lu nggak bahagia dengan cinta yang sebelumnya gitu, ya buat apa? Gitu tuh. Tapi untuk hal lainnya ya tetap salah sih, tetap bajingan. Karena lu udah ngerugin perasaan orang lain, lu udah nyakitin, lu udah ngorbanin, kata lu tadi ya. Iya benar, gue setuju. Tetap salah. Gimana pun caranya selingkuh tetap salah. Gitu. Tapi daripada lu nggak nemuin cinta sejati. Iya sih. Kalau dipikir-pikir ini tuh bom waktu loh. Bom waktu ya. Kalau ketahan-tahan terus kan, tahan terus kita makin nggak betah. Iya. Ya ujung-ujungnya ya sama. Iya, bisa kan nggak selingkuh tapi diputusin baru nyari yang lain. Bisa. Gak usah diselingkuhin. Bisa, cuma alasan gue waktu itu nggak tega doang. Nggak tega udah. Nggak tega. Oke deh. Nyala mah. Oke. Iklan. Lu ngantuk belum? Belum sih. Kan lu bangunin nih. Ada kopi kan? Gimana? Terus, tapi ya kalau selingkuh karena ada kesempatan, gimana menurut lo? Coba. Selingkuh karena ada kesempatan. Kesempatan itu kadang bisa diciptain sih. Gimana, setuju gak sih kalau kesempatan itu bisa diciptain? Kesempatan diciptain. Jadi kesempatan tuh nggak selalu kadang-kadang ada dan kadang-kadang nongol, tapi bisa diciptain. Contoh deh kesempatan yang ciptain kayak gimana menurut lo? Ya kayak misalkan lu pacaran normal gitu ya. Iya. Lu ketemu tiap hari gitu ya, atau satu sekolah atau satu kampus gitu. Yo. Tiap hari ketemu nih, tiap hari kemana-mana bareng. Kesempatan itu masih bisa diciptain loh. Sama. Ya misalnya nih, gua punya pacar. Jauh nih. Jauh ya. Nggak jauh-jauh amat, beda sekolah lah. Tapi dekat kan. Iya. Tapi gimana cara nyiptain gua biar selingkuh? Kesempatannya di mana? Iya. Kan lu itu tadi jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat kan? Diciptakan itu. Iya. Kesempatan itu bisa diciptain kapan aja kalau lu mau. Gitu. Pokoknya saat lu pasangan lu nggak ada di samping lu aja, itu kesempatan besar bagi gua. Wow.
menurut gue. Expert sekali ya. Iya. Bahkan ketika di samping lu aja kayaknya itu masih bisa deh. Gimana caranya, Bos? Dengan pura-pura ke WC, ngajak teleponan sebentar atau WA balas. Wah, WA sebentar mungkin. Buat pacarnya Putra ya. Hati-hati. Enggak kan gue jalan tiba-tiba. Aku mau ke WC ya. Bicean loh. Bicean. Ini kan based my opinion gitu kan, tapi kalau yang ya lu ngerasa juga ya gimana gitu kan, emang bisa ternyata. Tapi kalau yang penonton lu mungkin ngerasain juga kali. Aduh. Tapi bener gak? Ya sih, iya sih bisa sih. Pokoknya kalau lu mau bisa gitu aja. Iya, kalau udah ada niat ya. Aduh, lanjut nih ya. Oke, lanjut lagi. Gokil. Nih penasaran nih katanya nih. Selingkuh karena penasaran, gila. Ya, ini pernah gue temuin di temen gue nih. Gimana? Jadi temen gue nih ya. Temen gue ini putih orangnya. Ya. Ganteng, bisa main gitar. Dari keluarga yang berada. Oke. Keluarganya yang bukan dianya. Oke. Keluarganya oke. Ya, keluarganya. I see. Dan dulu kita sering banget bareng gitu ya. Sampai dibilang kembar bahkan. Ya. Populer banget dia, lebih populer dari gua gitu pokoknya. Keren lah pokoknya, idola. Tapi ada tapinya dong. Tapi dia ternyata gitu ya, deketin cewek karena hanya penasaran doang. Banyak korbannya dan cantik-cantik anjir. Hey. Serius. Makanya ini gue belajar dari pengalaman teman gue ya. Iya. Secara dia kan teman gue gitu kan, 24 jam nih sama gue. Yang enggak 24 jam lah. 16 jam kali ya. Ya 16 jam. Oke, kita ikutin aja enggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa sih selingkuh karena penasaran, karena anjir banyak men. Banyak yang ditemuin. Banyak itu. Banyak. Gua enggak pernah sih. Banyak serius. Kan gue nemenin dia. Makanya gue tahu. Penasaran nih gimana selingkuh gitu deh. Penasarannya karena penasaran belum dapat aja sih kalau kata gue. Jadi ketika misalkan nih di satu temen lu tapi udah punya pacar kan? Udah. Terus penasaran. Udah. Jadi waktu itu temen gue pacaran, pacarnya udah kerja, cantik, fasilitasnya dipenuhin. Oke. Gitu ya. Kebutuhannya lah dipenuhin. Gitu. Meskipun nggak semua tapi dipenuhin lah. Terus jalan nih main kita ke satu tempat kan. Nemu nih yang bening nih ya. Nemu yang bening. Ngobrol kita kan PDKT. Tapi yang lebih lanjut ternyata dia gitu kan, ngobrol-ngobrol. Dan setelah dia yang lebih intensif deketinnya gitu kan. Cerita nih ke gua kan, ternyata ada kelebihan dari cewek B yang gak dipunyain ceweknya nih. Gitu. Dan dia merasa tertarik dan penasaran, pengen deketin gitu. Akhirnya dia deketin sampai jadian, akhirnya dia punya 2 waktu itu. Wow. Itu. Sungguh. Jadi ending. Menurut gue bisa sih karena penasaran. Iya, ending yang sangat membanggakan. Iya, kalau dari backstory gue sih gue nggak pernah. Iya, tutupin aja, udah tutupin. Enggak, tapi serius asli. Oke deh. Yang terakhir nih. Ini sih kayak menurut gue banyak sih. Selingkuh karena ingin mengakhiri hubungan. Ini alasan basi kali ya. Cara pengecut sih, menurut gue. Kok ada emosi sih? Enggak. Yang terakhir dia emosi kayaknya. Katanya di sini tulisin tuh, perselingkuhan adalah cara pengecut untuk mengakhiri hubungan. Karena akan meninggalkan rasa sakit karena membuat pihak yang diselingkuhi terluka. Jadi ya pengecut. Siapa? Yang selingkuh karena pengen putus. Lu pernah? Apa? Kayak gini atau lu jadi pelaku atau korban? Kan kalau pelaku gue dari tadi bilang gue pernah pas SMA. Tapi kayak gini enggak gara-gara pengen akhirin hubungan enggak? Kayaknya pada akhirnya sih iya. Pada akhirnya sih iya. Tapi niat awal emang enggak ya? Niat awal ada sih pengen ngomong, cuma takut. Gue aneh loh sama laki-laki tuh. Rata-rata teman gue. Kenapa sih nggak mau mutusin aja? Kata gue kalau udah nggak kuat nungguin dia mutusin katanya. Iya emang. Laki-laki tuh kayak nggak mau
nyesel gitu kan ya? Bukan gak mau nyesel sih. Kenapa? Karena kalau bagi gua pada saat itu, kalau dia yang mutusin ya udah lebih lega aja. Jadi dianya udah nggak bakal nyari gua lagi kayaknya deh. Iya sih. Tapi kan itu terpaksa mungkin karena sikap elunya juga kan yang nggak menyenangkan. Ya udahlah ya. Iya. Udah berakhir juga. Iya sih. Ya mungkin gua nggak menyenangkan Iya. gitu. Tapi lu pernah itu kan kayak gitu kan rata-rata laki-laki kan Gimana? mendingan diputusin daripada mutusin. Ya kalau gua lebih baik diputusin. Tapi kalau ceweknya nggak mutusin lo tapi lu nggak bahagia, lu nyari cara biar diputusin kan? Nyari sih. Nyari sih. Iya sih. Karena nggak mau disalahin. Bangsat. Enggak emang gue nggak biasa mutusin tali silaturahmi aja gitu. Emang itu aja sih, emang nggak mau nyesel aja sih. Takutnya kayak beban gitu nggak sih kalau mutusin itu? Emang kalau kita yang mutusin nih cowok, menurut lu itu bakal jadi beban gitu ya? Kalau gue takut jadi beban. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin masih bisa gue perbaiki tuh gitu tuh di hubungan itu. Yang kedua karena takut pas gue putusin cewek gue, mantan gue mungkin ya, atau cewek kan kalau diputusin mantan kan iya. ya. Takutnya makin glowing. Gimana kalau break? Gimana apanya? Break tuh. Iya jadi ada istilah tuh ya dalam pacaran kalau nggak salah nih ya. Oh break ya. Break iya. Jadi ya nggak ada komunikasi dulu selama perjanjian berapa minggu, bulan gitu. Iya sih. Iya, biar glowing dulu kan. Lu kan pengen yang glowing maksudnya kan? Nggak takut nyesel aja gitu. Gimana ya? Takut nyesel aja gua mah udah. Takut nyesel tiba-tiba pas gua udah putus gua kangen apa gimana gitu. Gua jadi gengsi kan ya. Lu kangen nih sekarang? Sama siapa? Nggak kangen nih berarti? Enggak kangen. Enggak. Baru semalam chatan. Pap? Enggak. Pap bahu. Pap dagu. Jadi intinya nih, menurut lo selingkuh dibenarkan atau tidak? Selingkuh untuk mencari jati diri dibenarkan kalau kata gua. Tapi tetap sisi lainnya salah. Lo tetap bajingan. Gitu. Iya, dan gue pernah jadi bajingan itu. Oke. Gitu. Buat orang yang diselingkuhin? Buat orang yang diselingkuhin, ya sabar aja sih. Sabar udah ya. Iya. Sabar aja dan nggak usah dibales dan nggak usah digimana-gimanain. Iya. Karena bakal dapat akibatnya juga kok. Okay. Bakal datang sendiri. Karma lah, bakal dapat karmanya. Gue jadi ingat kata-kata bapak gue nih. Bapak lu kenal gue nggak? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Iya. Oke. Katanya kita itu nggak berhak menghukum. Yang mau menghukum itu cuma Tuhan yang Maha Esa. Asik. Kita mah cukup sabar aja emang. Iya udah sabar aja gitu. Ya, udah setengah jam ya. Udah kali ya perselingkuhan ini ya. Iya. Udahlah. Ya. Terima kasih buat lo yang udah dengar. Oke, sama-sama. Selamat jumpa lagi di episode selanjutnya bersama saya Farhan dan rekan saya Putra. Selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Asik.